Kota Tarakan merupakan salah satu kota madya yang berada di Provinsi Kalimantan Utara. Tarakan menurut cerita rakyat berasal dari bahasa Tidung tarak yang bermakna bertemu dan ngakan yang bermakna makan, yang secara harfiah dapat diartikan tempat para nelayan untuk istirahat makan, bertemu, serta melakukan barter hasil tangkapan dengan nelayan lain. Dahulunya, keberadaan Pulau Tarakan menjadi daerah rebutan jajahan Belanda, Jepang, dan lainnya yang ingin merebut sumber minyak bumi yang terkandung di bawahnya. Diawali sejak masuknya perusahaan perminyakan Belanda dengan nama BPM, Bataaf Petroleum Macapit, pada tahun 1896 yang menemukan adanya sumber minyak di Pulau Tarakan. Seiring berjalan pasca kemerdekaan Republik Indonesia, Tarakan terus berubah mulai dari sebuah kecamatan pada tahun 1963 hingga pada tanggal 15 Desember 1997, Tarakan ditetapkan sebagai kota madya sekaligus menandai tanggal tersebut sebagai hari jadi Kota Tarakan. Kota Tarakan yang memiliki semboyan Bais, bersih, aman, indah, sehat, dan sejahtera ini terdiri 20 kelurahan dengan 4 kecamatan. Lalu, sejak tahun 2012, Kota Tarakan merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Utara, seiring dengan pemekaran provinsi baru tersebut dari Provinsi Kalimantan Timur. Kota Tarakan terdiri dari 2 pulau, yaitu Pulau Tarakan dan Pulau Sadau, dengan luas daratan mencapai 250,80 km persegi, dengan jumlah penduduk Kota Tarakan sebesar 242.786 jiwa. Di bawah kepemimpinan Dr. Hairul dan Effendi Juprianto sebagai pasangan Wali Kota Tarakan dan Wakil Wali Kota saat ini, Kota Tarakan bergerak maju dengan visi terwujudnya Tarakan sebagai kota maju dan sejahtera melalui Smart City. Tarakan kemudian menjadi salah satu daerah di Kalimantan Utara yang memiliki sejumlah lembaga negara penting yang berkantor di Tarakan, seperti Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, Ombudsman, dan lainnya. Sebagai kota yang berkembang, Kota Tarakan memiliki 3 moda transportasi massal. Untuk transportasi darat, Kota Tarakan memiliki taksi bandara, angkutan kota, dan taksi online. Demi keamanan dan kenyamanan pengendara, Tarakan Command Center hadir dengan menjadi pemantau dan pengawas lalu lintas yang terhubung melalui puluhan CCTV yang tersedia di beberapa titik di Kota Tarakan. Sementara untuk transportasi laut, Kota Tarakan dilengkapi Pelabuhan Malundung sebagai pelabuhan barang dan penumpang menggunakan kapal besar seperti kargo dan pelni. Tak hanya disinggahi kapal untuk rute domestik, pelabuhan ini juga disinggahi kapal penumpang tujuan negara Malaysia. Selanjutnya, ada pelabuhan feri Juata Laut yang menyeberangkan penumpang dan kendaraan dari Tarakan ke Nunukan dan Tanah Tidung. Juga ada pelabuhan Tengkayu 1 yang menjadi pusat transit atau kepergian kapal cepat pengangkut penumpang dan kapal barang antar kabupaten kota di Kalimantan Utara serta tujuan Kepulauan Derawan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Selain itu, ada pula pelabuhan Tengkayu 2 yang menjadi pelabuhan penyeberangan khusus barang dari Tarakan ke sejumlah daerah di Kalimantan Utara. Kota Tarakan juga memiliki bandar udara internasional yang biasa melayani rute domestik di wilayah Indonesia serta rute negara Malaysia. Akses ke bandar udara ini juga cukup mudah karena berada di pusat kota. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sektor kesehatan, Kota Tarakan sedikitnya memiliki 5 rumah sakit swasta dan pemerintah,
serta sejumlah puskesmas juga disediakan sebagai pusat rujukan pertama bagi masyarakat yang membutuhkan. Di samping itu, layanan darurat 112 pada Tarakan Command Center juga menyediakan layanan ambulans gratis bagi masyarakat. Sektor pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi. Maka dari itu, Kota Tarakan memiliki puluhan gedung sekolah dasar dan belasan gedung sekolah menengah pertama yang siap menampung putra-putri Tarakan. Tak hanya itu, sekolah menengah atas dan beberapa perguruan tinggi juga ada di Kota Tarakan, baik yang berstatus negeri maupun swasta. Berbicara tentang layanan pemerintah, Kota Tarakan dilengkapi dengan mal pelayanan publik yang diinisiasikan sebagai pusat pelayanan publik, baik itu layanan administrasi, perpajakan, hingga pusat informasi. Seperti konter Disduk Capil, PDAM, BPJS, PLN, kantor urusan agama, pajak daerah, perizinan, dan lainnya. Sisi kebugaran dan kesehatan fisik juga turut dipikirkan. Buktinya, Kota Tarakan hingga kini memiliki sejumlah fasilitas olahraga yang dikelola pemerintah maupun swasta. Untuk urusan kesehatan mental, Kota Tarakan juga memiliki beberapa tempat wisata yang siap memanjakan diri, seperti Pantai Amal, Taman Berkampung, Duo Taman Oval, Embung Persemayan, dan lainnya. Tak cukup sampai di situ, Tarakan juga menyimpan sejumlah tempat historis yang patut dikunjungi, lantaran keberadaannya yang masih menyimpan bukti peninggalan sejarah penjajahan pada masa lampau. Di antaranya Museum Sejarah Tarakan, Peningki Lait, Tugu Prabuan Jepang, dan sejumlah titik bunker pertahanan. Suku asli yang menduduki Pulau Tarakan sejak dulu adalah suku Tidung. Selain itu, suku Dayak dan suku Bulungan juga merupakan suku asli di Kalimantan Utara yang mendiami pulau ini. Di Tarakan sendiri terkenal dengan pesta adatnya, yakni Irau Tengkayu. Festival yang memaknai rasa syukur masyarakat suku Tidung terhadap rezeki yang diberikan Tuhan dengan cara pelarungan sebuah perahu dengan 7 haluan yang disebut Padau 7 Dulung. Untuk urusan berbelanja oleh-oleh, UMKM Center di Marconi, Kelurahan Pamusian bisa menjadi salah satu tujuan berburu cenderamata mulai dari kuliner hingga kria. Tarakan yang terkenal dengan batik tulis dan capnya dapat ditemui produk tersebut di lokasi ini. Sementara untuk oleh-oleh ikan kering tipis, Pasar Beringin dan Pasar Batu adalah jawabannya. Selain terkenal dengan kandungan minyaknya sejak zaman kolonial, Tarakan juga dikenal sebagai produsen hasil laut dan pertambakan berkualitas ekspor. Tak tanggung-tanggung, hasil nelayan telah tembus pasar benua Asia, Eropa, hingga Amerika hingga kini. Selain sektor perikanan, kuliner dan kerajinan juga sedang bertumbuh di Tarakan sebagai salah satu penopang perekonomian masyarakat di Tarakan. Bahkan, Tarakan juga pernah mendapatkan gelar Kota 1000 Kafe dari Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia lantaran jajaran kafe yang terus bertumbuh meski Tarakan sedang diterpa pandemi COVID-19 pada tahun 2020 lalu. Tak cukup sampai di situ, Kota Tarakan juga beberapa kali mengantongi sejumlah penghargaan, mulai dari kategori pembangunan, kebersihan, hingga pengelolaan keuangan. Terbaru, Kota Tarakan juga pernah menerima penghargaan Top BUMD, juga penghargaan Indonesia Smart Nation Award terkait inovasi penyelenggaraan utilisasi tes cepat molekuler COVID-19 yang optimal. Bahkan, Tarakan kembali memperoleh penghargaan opini wajar tanpa pengecualian selama 4 tahun berturut-turut, yakni tahun 2019, 2020, 2021,
dan 2022 dalam hal laporan keuangan pemerintah daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Utara.